Oke, selamat datang Bapak Ibu. Jadi kembali lagi di series belajar bareng ajaib. Jadi di seri sebelumnya itu di episode sebelumnya di episode 5 itu saya sharing tentang psikologi trading. Jadi psikologi trading berdasarkan pengalaman trading saya. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton. Itu menurut saya cukup bermanfaat untuk teman-teman terutama yang baru mulai trading dan psikologi tradingnya cukup terganggu karena market yang bergerak cukup volatile belakangan ini. Nah, pada chapter kali ini kita akhirnya akan juga membahas mengenai broker summary analysis atau biasa kita kenal dengan istilah bandarmologi analysis. Nah, sebenarnya apa sih itu broker summary analysis? Jadi ini pengantarnya sedikit mirip dengan foreign flow kemarin. Jadi kita pada umumnya kita kenal dua jenis analisa. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Nah, selanjutnya setelah dua analisa ini itu ada satu analisa lagi yaitu namanya analisa transaksi. Nah, analisa transaksi ini dibagi lagi ke beberapa sub analisa. Yang pertama ada market maker analysis atau broker summary analysis. Yang kedua ada foreign flow analysis yang kita sudah bahas di episode ajaib ketiga. Lalu selanjutnya ada tape reading, ada dan detail analysis, ada corporate action analysis, ada IPO analysis dan lain-lainnya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan bahas di market maker analysis dan tentunya menggunakan broker summary toolsnya. Nah, lalu ini adalah perbedaan mendasar antara foreign flow dan market maker analysis. Jadi orang sering bingung kalau Pak ada yang namanya asing akumulasi, ada yang istilahnya pemain besar akumulasi, itu bedanya apa? Berbeda. Jadi market maker analysis atau bandarmologi analysis itu menganggap big money ya sebagai big money, sebagai uang besar, dan retailnya sebagai retail kecil atau uang kecil. Ini biasanya diwakilkan oleh broker. Contoh broker retail ya yang nasabahnya banyak aja. Contohnya ajaib salah satunya ya broker retail. Nah, bedanya apa sama foreign flow analysis? Ini cuma beda sudut pandang asumsi siapa big money-nya aja. Kalau market maker analysis big money-nya itu nggak peduli siapa lokal siapa asing. Tapi kalau foreign flow analysis, dia hanya menganggap big money-nya itu foreign. Sementara investor lokalnya itu retail. Jadi penempatan investor retailnya itu berada di sisi investor lokal. Jadi cuma itu bedanya. Nggak peduli broker, nggak peduli broker retail, nggak peduli broker institusi, dia nggak peduli. Yang penting ini transaksi dari foreign atau dari domestik. Itu asumsi perbedaannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke market maker analysis sendiri. Nah, ini ada ilustrasi yang cukup bagus dari Dwito Co. Jadi ini salah satu komik saham juga, ini cukup bagus. Dia mengibaratkan, dia bilang bahwa yang kita tahu di umum bahwa kita itu ngasih uang perusahaan, terus perusahaan ngasih kita saham. Padahal sesungguhnya tidak. Padahal sesungguhnya di market itu banyak pihak-pihak. Jadi kita itu bukan bertransaksi langsung dengan perusahaan, bukan. Kita bertransaksi langsung dengan perusahaan ketika sahamnya baru IPO. Itu salah satunya. Tapi kalau di market, di pasar reguler di mana teman-teman jual beli saham, itu teman-teman jual beli saham dengan para sesama investor. Saya dengan Bapak Ibu di sini, saya dengan Bapak Ibu di grup-grup saham, itu kita bertransaksi. Nah, dari sekian banyak pelaku pasar itu ada kategorinya. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Ada ikan besar ya misalkan kalau di sini ilustrasinya orang dalam perusahaan. Selanjutnya ada bandar, selanjutnya ada trader kawakan, selanjutnya ada trader culun dan seterusnya. Jadi ada kelas-kelas dari pelaku pasar, ada tipe-tipe pelaku pasar. Kalau di bursa, di market sendiri secara formal itu dibagi dua. Ada institusi, ada retail. Itu bedanya. Institusinya lagi ada banyak, ada aset manajemen, ada reksadana, ada dana pensiun, ada private equity. Contoh private equity itu perusahaannya Pak Sandiaga Uno, Saratoga. Jadi ada banyak. Nah, jadi market maker analysis itu apa? Market maker analysis itu intinya kita mengidentifikasi si ikan besar. Intinya itu, mengidentifikasi si ikan besar. Jadi di market ada banyak jenis ikan.
Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya, ada ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, bahkan ikan yang makin besar lagi. Nah, pertanyaannya adalah siapa big money ini? Tadi yang saya bilang, big money ini kalau secara formal itu diperkenalkan sebagai institusi. Tapi orang yang individu pun kalau uangnya besar ya kita sebutnya big money. Contohnya siapa? Contohnya Palau Keng Hong itu termasuk big money dan dia termasuk individu atau satu kelompok grup saham tertentu atau konglomerasi tertentu. Itu big money juga. Jadi big money itu bisa individu, bisa grup atau kelompok, atau bisa juga institusi. Tapi siapapun mereka, siapapun big money ini, yang pasti mereka harus satu tujuan. Jadi kita nggak perlu tahu mereka siapa. Yang pasti mereka satu tujuan. Tujuannya apa? Ya menggerakkan harga saham. Maka dari itu, prinsip dari market maker analysis atau broker summary analysis ini adalah follow the giant strategi. Jadi ngikutin ikan yang lebih besar. Goalnya itu. Nah, sekarang pasti yang jadi pertanyaan adalah siapa giantnya? Giantnya tadi institusi, uang-uang besar, grup atau kelompok, atau individu beruang besar. Dan ya ikan-ikan kecilnya siapa? Ikan-ikan kecilnya kita semua. Teman saya dan teman-teman di grup saham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mengidentifikasi si giant ini? Nah, kita nggak perlu tahu giantnya ini siapa. Jadi kita nggak perlu tahu, oh ini ada pembelian 50.000 lot, 100.000 lot, 1 juta lot. Oh ini yang beli siapa ya? Kita nggak usah mikir seperti itu. Karena itu kita nggak akan pernah tahu yang beli siapa. Kecuali dia di atas 5% baru akan tercatat di KSE. Kecuali dia board of director dari satu emiten, itu juga akan kecatat. Tapi kalau saya beli 1 juta lot dan itu masih di bawah 5%, itu tidak akan tercatat sama sekali di sistem manapun nama saya. Seperti itu. Jadi daripada kita pusing sama siapa si giantnya, lebih baik kita lihat mau siapapun giantnya, dia itu pasti akan melakukan transaksi, dia akan jual beli, ya kan? Jadi mau Palau Keng Hong, mau siapapun giantnya, mau institusi dana pensiun, reksadana, dia pasti akan beli atau jual satu saham. Dalam tanda kutip, dia akan melakukan transaksi. Nah, ketika uang besar atau si giant ini melakukan transaksi, tentu akan tercatat. Tercatat di mana? Namanya di broker summary. Di broker summary. Nah, beruntungnya Ajaib kemarin baru merilis fitur broker summary. Akhirnya dirilis di versi webnya itu sudah dirilis dan ini tampilannya. Nanti kita sama-sama baca ya, sama-sama kita belajar cara bacanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu broker summary? Broker summary adalah rekap transaksi harian semua sekuritas atau broker pada satu saham. Jadi gampangnya buku rekap hari ini di saham ini, yang beli siapa, yang jual siapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar cara baca broker summary di Ajaib Sekuritas. Komponennya apa aja? Supaya kita ngerti. Yang pertama, komponen pertama itu adalah periode. Periode ini ya kita mau tarik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa broker summary-nya. Kita mau lihat statusnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini tinggal di setting aja. Tinggal setting, nanti kita juga praktek di belakang tinggal di setting. Lalu komponen kedua adalah ada buyer, ada seller. Nah, di sini adalah ini contohnya adalah net buyer dan net sellernya. Jadi yang beli saham ini ada siapa aja, yang jual saham ini ada siapa aja. Siapa aja dalam tanda kutip broker. Dan brokernya kita nggak tahu ini isinya dalam broker ini siapa. Gitu. Nah, selanjutnya ada tombol net on atau off. Artinya apa? Nah, artinya apa net on atau off ini? Nah, ini penjelasan yang mungkin bisa mempermudah pemahaman Bapak Ibu tentang net on dan net off. Jadi, misalkan broker XC atau Ajaib Sekuritas itu hari ini di saham X misalkan ada detail transaksi seperti ini. Beli 500, beli 1000, beli 300, jual 800. Oke. Nah, gimana ini detail transaksinya? Gimana kalau netnya saya offin? Tombol net yang tadi ini saya offin. Kalau saya offin nanti di broker summary-nya bakal muncul XC di kolom buy-nya 1800, selanjutnya ada lagi XC di kolom sell-nya itu
800 juga. 1800, sorry. Buy-nya 1800, sell-nya 800. Kenapa? Ya karena dia belinya di total 1800, di sini 1800. Sementara dia jualnya cuma 800. Nanti di broker summary munculnya akan kayak gini. Tapi kalau netnya kita onin, nah kalau netnya yang di sini kita onin, kayak ini kan statusnya nyala. Nanti broker summary-nya dia hanya akan menghitung netnya. Netnya itu gimana? Ya tinggal jumlahin aja semua. Beli 1800, jual 800. Berarti kan sisa net buy 1000. Net buy 1000. Maka dari itu nanti di broker summary exchange-nya atau ajaib sekuritasnya cuma akan ada di posisi buyer. Di posisi buyer dengan nominal net buy-nya 1000. Kayak gitu. Jadi itu untuk memahami net on dan net off. Ya, atau istilahnya net atau value. Cuma ajaib mempermudah ini nulisnya net on dan net off. Nah, selanjutnya adalah beberapa aksi big money. Nah, di sini secara umum aksi big money itu ada dua. Ada akumulasi, ada distribusi. Akumulasi itu apa? Akumulasi gampangnya proses pemain besar itu belanja, ngumpulin barang. Sementara distribusi proses di mana pemain besar mendistribusikan barang atau jualan lah istilahnya. Istilahnya jualan. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa cukup membantu, yaitu ketika harga naik dan akumulasi itu berarti bagus atau oke. Harga turun akumulasi itu juga oke. Tapi harga sideways dan akumulasi itu pun oke. Jadi dalam setiap kondisi. Nah, bagaimana kalau distribusi? Kalau distribusi cheat sheet-nya salah satunya ya kebalikannya, harga naik kalau distribusi kurang oke. It means kalau Bapak Ibu nemu saham naik tapi distribusi terus, ya kalau karena saya percaya bandarmologi atau percaya market maker analysis, saya nggak akan beli. Karena indikasinya nggak bagus. Nah, selanjutnya ada harga turun tapi distribusi, ini pun kurang bagus. Harga sideways distribusi, ini pun kurang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita menghitung akumulasi atau distribusi? Itu pertanyaannya kan. Nah, ini contoh. Ini saya lupa ini contoh saham BNI kalau saya nggak salah. Saya lupa ini contoh saham apa kalau nggak salah BNI. Jadi waktu itu di 386, di harga 386 ketika kita tarik satu periode dari sini sampai sini atau periode hijau ini adalah broker summary-nya 1 April sampai 7 April. Nah, cara tahu akumulasi atau distribusinya gimana? Tinggal dijumlahin aja apanya? Volumenya. Jadi volume, kalau saya biasanya pakai 5 aja, jadi volume 5 teratas, 5 broker teratas dijumlahin. Buy lot-nya 72.000 tambah 14.000 tambah 10.500 tambah 6.000 tambah 4.900. Totalnya kurang lebih 107.400 lot. Sementara sellernya 14.200 tambah 13.500 dan seterusnya. Jadi ditambahin semua sampai top 5, dapat nanti dijumlahin dikurangin 107 dikurangin 52.700. Hasilnya 54.700. Kalau hasilnya positif berarti akumulasi. Kalau hasilnya negatif berarti distribusi. Nah, ini kebetulan positif berarti akumulasi hasilnya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita langsung kita langsung praktek di beberapa saham. Jadi teman-teman bisa buka Ajaib Sekuritas di websitenya di ajaib.co.id, login, nanti teman-teman masukin aja saham apa aja dulu bebas. Misalkan saya masukin ke saham friend dulu aja. Saya masukin ke saham friend, nanti ada di sini broker summary. Oke. Sini ada broker summary, nanti kita tinggal masukin periodenya. Contoh. Ini saya ngambil contoh dari dari semua saham. Dari semua saham yang pernah saya bahas di channel Telegram saya. Nah, contohnya ini adalah saham main. Kita ke detail, lalu ke broker summary-nya. Nah, main waktu itu tanggal 14 April. Nah, 14 April waktu harganya di sini itu kita sempat kasih analisa. Jadi analisa seperti apa? 14 biar kita objektif. 8 April. Oke. Nah, di sini 8 April itu harga saham main itu breakout.
harga saham main breakout dengan volume yang bagus. Terus cara analisanya gimana ya? Kita lihat waktu breakout ini akumulasinya gimana. Tinggal kita masuk Ajaib. Ajaib, ini udah saham main di atas. Kita rubah tanggal 8 April. 8 April, 8 April. Nah, 8 April kita dapat status status akumulasi distribusinya, status broker summary-nya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini status broker summary-nya. Nah, terus kalau udah gini gimana? Ya kita jumlahin semua. Nah, di sini saya udah buat file Excel. Teman-teman bisa buat juga, gampang kok buatnya. Tinggal sum-sum atau menjumlahkan saja. Jadi ini buy lot-nya. Jadi yang kita jumlahkan ini buy lot-nya di sini. Buy lot-nya yang pertama 81.700. Lalu 32.400. 25.100. 22.600, 20.000. Nah, sementara sell-nya adalah 51.000, 34.000, 33.000, 15.100, 14.800. Nah, ketika ditotal semua, hasilnya positif. Saya tebelin, hasilnya positif. Kalau positif berarti apa? Berarti akumulasi. Berarti saham main di sini waktu breakout itu akumulasi. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumus tadi. Rumus yang ini. Nah, rumus ini kalau akumulasi harga naik, oke. Artinya ya bagus saham main. Saham main bagus, dan memang saham main per sekarang itu memang terus naik. 16 main. Terus naik bahkan sampai 955 gitu. Oke, nah selanjutnya contoh apa lagi, Pak? Jadi contohnya bukan cuma di saham-saham yang bagus, ada juga saham jelek. Contohnya di saham EPAK. Nah, di saham EPAK di tanggal 8 Maret itu juga kita sempat bahas. Kita kasih warning kalau ya intinya nggak usah belilah saham ini karena bandarnya distribusi atau big playernya distribusi, big money-nya distribusi. Kita sekarang lihat saham EPAK. Saham EPAK tanggal 8 Maret kita rubah lagi. Maret tanggal 8, betul ya, Maret tanggal 8 kita lihat. Ya, 8 Maret 2021. Kita lihat broker summary-nya seperti apa. Sebentar. 8 Maret, ini kayak koneksinya saya sedang jelek. Intinya saham EPAK waktu itu distribusi cukup parah. Distribusi cukup parah buat saham EPAK. Saham EPAK distribusi cukup parah, dan kita bilang bahwa ya hati-hati karena distribusinya besar. Nah, kalau Bapak Ibu dapat saham distribusi, ini kayak koneksi saya lagi error. Kalau teman-teman dapat saham distribusi tapi harganya naik, sesuai balik lagi ke rumus ini. Harga naik tapi distribusi berarti not okay atau kurang okay. Dan terbukti setelahnya harganya naik, besoknya sempat naik terus ARB terus, bahkan sekarang ada di harga 50. Seperti itu. Atau contoh terbaru saham truk. Ini contoh paling baru, kita coba buka. Truk kita enter, terus kita detail, kita ke broker summary. Saham truk untuk tanggal 16 April waktu itu saya kasih reminder. Ntar, koneksi saya suka nggak stabil. Oke. 9 April, truk 9 April waktu harga 163. Nah, ini adalah broker summary-nya. Kita lihat saham truk di tanggal 9 April ini atau di periode sini nih, di candle yang ini nih 9 April. Gimana broker summary analisisnya? Kita coba, kita lihat, kita jumlahin lagi kayak tadi, 197.000 tambah 118.000 tambah 106.000 tambah 83.900 tambah 65.400. Nah, sekarang sell-nya 516.000. Nah, ini aja udah minus besar. 157 100, 96.800, 77.400, 73.600. Minus 350.000 lot, berarti distribusi. Nah, berarti waktu saham truk waktu di sini itu distribusi. Nah, ingat lagi cheat sheet-nya. Harga turun distribusi not okay. Berarti saham truk semenjak di sini aja itu udah distribusi udah kurang oke, dan sekarang harganya turun terus.
Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih itu cara pakainya untuk broker summary analysis. Tentunya broker summary analysis itu harus dikombinasikan dengan ilmu technical analysis. Kenapa? Karena broker summary analysis itu nggak ngasih entry point apapun. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua itu harus analisa mandiri. Bukan analisa mandiri, tapi menambahkan analisa teknikal. Kenapa? Karena analisa teknikal itu satu-satunya ilmu analisa yang ngasih entry point. Entry point-nya mau di berapa? Mau di support atau di break resisten? Atau mau pakai moving average berapa? Atau mau pada saat kondisi indikator apa? Itu bisa disesuaikan masing-masing. Jadi broker summary analysis ini cuma sebagai booster confidence kita ketika melakukan satu analisa. Kalau ternyata big money-nya ikutan beli juga, berarti kan kita makin confidence. Kurang lebih seperti itu cara pakainya. Gitu teman-teman. Oke? Nah itu series belajar bareng ajaib tentang broker summary analysis atau market maker analysis. Harapan saya semoga bermanfaat dari awal series belajar bareng ajaib yang awal membaca bid offer, lalu ada foreign flow analysis, ada psikologi trading dan lain-lain. Ya, harapan saya semoga berguna buat teman-teman semua. Jadi itu dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.